Hai teman-teman, perkenalkan aku Kurnia Karimah. Kali ini aku akan menerangkan sejarah manajemen sumber daya manusia. Ada 4 yang akan aku bahas. Yang pertama, asal mula manajemen tenaga kerja. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, MSDM tradisional. Yang keempat, MSDM strategi. Awal abad 18 dan 19, asal mula manajemen tenaga kerja. Bentuk awal MSDM adalah kerjasama antara pengrajin dengan orang-orang magang selama era pra-industri di rumah-rumah penduduk di pinggir kota. Orang-orang magang ini tinggal di bengkel atau rumah tuanya, dan tuanya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Revolusi industri pada pertengahan abad ke-18 yang bermula dari Inggris dan berkembang ke Amerika melahirkan adanya pabrik-pabrik skala besar dan tersingkirnya tempat-tempat produksi di perkampungan para pengrajin. Konsekuensi suasana kerja yang tidak sehat, perusahaan buruh pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengambil langkah untuk memfasilitasi penyediaan hak mendasar dan perlindungan bagi buruh. The National Cash Register Company atau NCR mendirikan Departemen Manajemen Personalia yang pertama untuk menyelesaikan masalah seperti keluhan, keselamatan, pemecatan, kasus pengadilan, pemeliharaan, dan manajemen pengupahan sebagai akibat dari pemogokan besar-besaran dan penghentian produksi pada 1901. NCR adalah perusahaan yang memproduksi mesin pencetak uang di kasir toko-toko barang konsumsi. Perusahaan ini berdiri pada 1884 di Ohio, Amerika Serikat. Pabrik-pabrik lain kemudian mengikuti jejak dengan mendirikan Departemen Personalia yang tugasnya mengurus para buruh terkait pengawasan upah, keselamatan kerja, jam kerja, dan isu-isu yang terkait. Tugas awal dari personalia atau personel. Awal abad ke-20, manajemen personalia. Departemen personalia pada masa itu adalah alat para majikan untuk memastikan adanya produktivitas secara maksimal dan diadakannya pelatihan-pelatihan dan peningkatan upah. Hal itu menekan pemogokan dengan memasukkan anggota serikat buruh ke dalam daftar hitam dan memaksa pekerja menandatangani kontrak yellow dog atau persetujuan untuk tidak bergabung ke serikat buruh. Manajemen personalia memainkan peran semakin profesional setelah Perang Dunia Pertama dan resesi besar atau Great Depression pada awal 1930-an. Elton Mayo yang dianggap sebagai bapak hubungan antar manusia atau human relation telah melakukan penelitian terkenal antara 1924 hingga 1932 yang disebut sebagai Hawthorne Studies yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor manusiawi atau non-uang adalah lebih penting dibandingkan dengan faktor-faktor fisik atau penghargaan berupa uang dalam meningkatkan moral atau semangat bekerja. Program personalia kini diperluas mencakup penggantian, pengobatan, vaksinasi, liburan, bantuan perumahan, dan tindakan sejenis serta penerapan teori baru yang lebih berorientasi pada perilaku manusia. Perang Dunia Kedua menciptakan masalah baru. Posisi pekerja yang lowong diisi oleh pekerja wanita dan penduduk asli Amerika, mendasari dimulainya SDM multi-ras atau budaya, dan menjadi tantangan baru bagi Departemen SDM. Labor Management Relation NCT pada 1947 atau Taft-Hartley NCT melarang penggunaan closed shop atau mempekerjakan pekerja hanya satu serikat buruh dan memberikan pemerintah peran sebagai perantara dalam perselisihan antara serikat pekerja dengan manajemen. Akhir abad ke-20, MSDM tradisional, berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Korea menjadi awal adanya perubahan drastis sejarah manajemen sumber daya manusia. Era ini di Amerika Serikat ditandatangani dengan munculnya generasi baby boomers yang terdidik dan dipengaruhi oleh gagasan tentang hak asasi manusia dan aktualisasi diri, menghayati berbagai filosofi manajemen yang berorientasi pada perilaku, dan mengadopsi filosofi manajemen yang mendorong diterimanya gagasan dan tindakan pekerja.
Perubahan itu diwujudkan ke dalam perundangan perburuan seperti Equal Pay ACT pada 1963, The Civil Rights ACT pada 1964, Occupational Safety and Health ACT pada 1970, dan Employee Retirement Income Security ACT pada 1974. Keharusan untuk mematuhi undang-undang tentang ketenagakerjaan tersebut meningkatkan peran fungsi bagian sumber daya manusia atau HR. The Michigan Model atau HART HRM yang disampaikan oleh Thorburn, Tichy, dan Devana pada tahun 1984 mewarnai semangat pada masanya dan menjadi dasar dalam pendekatan tradisional HR. Model ini menyatakan karyawan sebagai sumber daya yang bernilai, diperoleh dengan biaya yang efektif, dimanfaatkan secara tepat guna, dan dikembangkan serta dimanfaatkan secara maksimal oleh kepentingan perusahaan. Abad ke-21, MSDM strategi. Lingkungan bisnis baru pasca Perang Dingin dikombinasikan dengan pemakaian secara luas komputer dan internet untuk kepentingan komersial secara radikal telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis. Hal ini juga membuat MSDM juga mengalami perubahan. Meningkatnya jumlah perusahaan di bidang jasa, masuknya lebih banyak wanita ke dalam dunia kerja, dan perubahan-perubahan yang lain membuat paradigma MSDM tradisional menjadi kuno. Berbeda dengan perilaku pada awal tahun 1900-an, ketika pekerja menjadi kurang berguna dibandingkan dengan mesin-mesin industri, pekerja berketerampilan tinggi dan berpengetahuan kini mengendalikan mesin dan dengan mudahnya menguasai teknologi. Keahlian pekerja seperti ini sekarang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Bagian Departemen SDM berusaha menahan pekerja berpengetahuan dengan memberikan lingkungan kerja yang kondusif, memperluas lingkungan pekerjaan, menyampaikan tujuan organisasi secara jelas, mendorong terjadinya inovasi dan intervensi melalui perilaku yang lain. The Harvard Model dari Beer et al. 1984 atau Soft HRM membantu untuk memimpin orang melalui komunikasi dan motivasi dan bukan memanajeri mereka. Ini yang menandai pendekatan manajemen SDM strategik. Pendekatan ini menganggap karyawan sebagai aset jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya manusia. Bagi teman-teman yang udah menonton video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang mau mempelajari sumber daya manusia.